Oke guys. Halo guys, kita lagi ada di channel juga. siapa? Apa channel lu bang? Story Artocaster. Story Artocaster. Story Artocaster. Ini bukan Antocasper, itu bening isinya. Nih, begini nih Mat. Apa? Akhir-akhir ini kan lu sering banget jalan sama Triswaka nih. Iya. Ya kan? Lu mancing-mancing, jangan mancing-mancing yang enggak lu. Gua nggak tahu lu ngurusin apa aja nih sama Triswaka nih, Kak. Nah, cuman kan netizen nih nggak tahu nih. Lu tuh dulu sebelumnya di mana, terus kerjanya apa, ngurusinnya spesifiknya tuh lu ngurusinnya sebelum di sini ya, lu apa sih bidangnya? Oke. Gue harus jujur nih. Iya lah, lu ceritain background lu dulu kayak apa, kayak gitu. Apa ya bang? Kalau background gua sebenarnya sih gua orang entertain gitu kan. Emang background gua dulu di event gitu kan. Terus biasanya periklanan kayak bikin campaign, konsep-konsep, Brand campaign, campaign. brand activity gitu. Nah itu biasa gue ngurusin. Sampai talent management dulu. Jadi gue dulu pernah megang beberapa talent atau artis lah gitu. Ya memang gue pegang dari off airnya gitu, dari endorsement. Siapa aja tuh, siapa aja? Apa aja? Siapa Ya aja? siapa ya? Kayak dulu gue pernah megang. Ya kayak megang Baut, Adam, Bang kalau itu kan Baut, Bang Baut, ada siapa? Melvan, Ada Melvan. kayak gitu kan. Terus gue collab sama Berliana Lopel, sama Natalie Holzer, kayak gitu lah tuh. Jadi kita punya satu circle gitulah dulu bang, gitu. Ya, kayak gitulah hidup gue dulu di situ. Terus hingga akhirnya lo pertama kali ketemu anak-anak labrak tuh di Bali ya? Pertama kali ketemu anak labrak itu di Bali. Juga sebelumnya di Parung. Di Parung. Di villa itu cuma kayak Tri Jidan doang, Bang. Iya. Sama Jidan Lo doang. lagi Nabila. bikin kontennya selfie. Oh ya, dulu pernah megang tes selfie Anggra ini juga sama penyanyi. Jadi dulu tuh kita bikin gitu, bikin satu konsep di mana kayak itu cover to master ya atau apa sih? Iya, cover to master. Sampai akhirnya yang datang Bang Tri, Nabila sama Zidan kan pada datang. Datangnya rame hari itu, ada Ari Goliat, Ruri pada datang. Siapa? Iski, Rafa. Oke, jadi datang rame semua. tuh. Emang Asmi datang itu? Ada Asmi datang. Iya bener. Ya udah dari situ. Kemudian kayak ada labrak nih mau bikin acara kan? Iya. Labrak mau bikin acara. Tiba-tiba Bang Tri kayak tiba-tiba dia minta WA gue tuh di IG. Gue juga pertama nih ya Bang Tri tuh nge-follow gue dan gue belum nge-follow dia waktu itu. Gue nggak enak banget anjing. Gue bilang Bang, perasaan nama tuh udah follow dah bang. Gue bilang gitu, pura-puranya gitu gue. Padahal gue lupa nge-follow dia. Yaudah akhirnya Bang Tri ngabarin kan minta nomor telepon. Gue kasih nomor telepon gue sampai akhirnya ya udah ditelepon sama Bang Tri. Bang Tri kan tipe kalau orang yang apa-apa tuh maunya langsung jalan. Udah nih langsung jalan gitu kan tiba-tiba. Gercep banget lah orangnya. Mat, bikin event labrak yuk gitu kan. Padahal waktunya itu belum lama. Waktunya udah tinggal beberapa hari lagi lah gitu kan. Itu yang di mana ya? Yang di Malu. Kopi Noya akhirnya. Kopi Noya labrak, iya. Itu setelah dari Bali. Dari Bali Bang itu baru minta nomor gua. Di Bali. Event labrak kan sebelumnya karena gua panggil lu kan ya. Kita bareng-bareng gua Bang ketemu Arto. di Zidan. Ketemunya di Zidan. Kebetulan gua lagi di Zidan waktu itu. Lagi di tim Zidan lah. Gua Bang Arto, Kadut tuh yang banget kan Syukur produksinya. Akhirnya kita jalanin tuh kan event Labrak Squad. Labrak Musik Festival itu adanya di Bogor. Berapa artis bang? Banyak. Itu banyak banget lah puluhan. Dari situlah Bang Tri tuh kayak ngajak, ayo Mat bikin lagi apa. Sampai akhirnya gue dipanggil lah ke Jogja sama Bang Arto juga. Bang itu mantep bang. Sorry guys, iklan dikit. Cuci mata. Terus. Ntar gue liatin di kamera. Sampai akhirnya apa ya? Datang ke Jogja. Bang Arto, ayo kita datang bang ke Jogja gitu kan. Datang ke Jogja buat running labrak tadinya kan. Cuma ternyata labrak masih butuh perkumpulan ngumpul-ngumpul dulu kan. Sampai akhirnya gue butuh pembicaraan lebih jauh. Sampai akhirnya Bang Trimat gimana caranya ngeramein daerah 0 km.
Oke. Jogja Malioboro. Bikinlah mendadak ngamen. Akhirnya gue bikin konsep itu mendadak ngamen. Karena kenapa mendadak ya karena nanti artis-artisnya pun mendadak. Modelnya itu sih referensi gue dari Sarina gitu kan. Oke. Sarina tuh rame gitu kan. Dan kenapa enggak nih ketika gue punya link, ketika Bang Tri punya link nih terhadap orang-orang petinggi-petinggi Jogja lah ya gitu kan, kita dikasih satu tempat di mana kita harus meramaikan tempat itu. Dan kalau di luar rame sih udah rame Bang. Oke. Cuman lebih ke tata aja lingkungannya bagusnya seperti apa gitu kan, karena kan di situ udah dilarang untuk mengamen kan. Bagaimana langkah baiknya kita mengumpulkan para pengamen ya memang kita bakal bakal kita buzzer nantinya, bakal kita bikinin konten lah buat mereka pada, jadi nggak cuma sekedar ngamen biasa aja ya kayak Bang Tri zaman dulu lah gitu. Maksudnya kan. digitalnya ada Di YouTube-nya, TikToknya ada semua gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah beberapa artis yang datang, beberapa musisi yang datang ke Jogja pasti Mat mau mendadak ngamen dong kayak Manji gitu kan. Langsung bikin tuh dadakan. Langsung bikin dadakan. Walaupun hari itu nggak ada rencananya. Walaupun hari itu nggak ada rencana. Jadi kenapa pun kita mau mendadakan karena biar nggak membludak orang-orang yang Jadi takut. banyak kan di DM IG mendadak ngamen. Hari ini ada mendadak ngamen nggak? Hari ini ada mendadak ngamen nggak? Nah itu nggak bisa dijawab ya? Nggak bisa dijawab karena itu benar dadakan. Iya serba dadakan. Kayak gitu sih paling. Nah terus kan akhir-akhir ini lu sibuk nih mengurusi beberapa bisnisnya Tri, ya kan? Iya. Nah yang paling menurut lu effort banget untuk ngurusin bisnisnya Tri itu bisnis yang mana sih? Harus kita sebutin dulu kali ya beberapa bisnisnya ya. Bang Tri itu yang kedepannya nanti ada apa? Kedepannya itu ada Aji Saka oleh-oleh, di mana itu akan menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Jogja. Daerah mana tuh nanti? Itu daerah Malioboro, atau tepatnya di Menua Kopi Malioboro. Di Menua Malioboro. Jadi Menua Kopi Malioboro itu setengahnya kita jadiin tempat wisata, tempat Oleh-oleh. pusat oleh-oleh. Gitu. Jadi yang di Jogja misalkan lagi pas mampir ke Menua Malioboro, ya udah sekalian aja di situ belanja oleh-oleh. Situ banyak gitu. oleh-oleh betul. Terus ada lagi Sakabut. Nah, Sakabut itu kalau kalian tahu video booth 360 yang muter 360 derajat. Nanti kita spill videonya. Nanti kita spill videonya. Nah, itu pun juga sama kayak awal, Bang. Kan jadi gue dikasih space kan di Waterboom Jogja kan. Ya udah buat ini aja terserah buat apa gitu kan. Akhirnya gue kepikiran untuk video booth. Akhirnya Bang Tri langsung beli 6 biji. Bayang nggak tuh? Nah Bang Tri tuh tipe kali gitu, ketika dia melihat peluang langsung dar jor-joran. Gue juga nggak pakai ntar lah. Nggak pakai ntar lah, langsung. Tiba-tiba gue yang pusing gitu kan. Kemana nih naruhnya nih gitu. Oke. Ya kan. Udah Sakabut. Terus ada lagi apa ya, Saka Audio Pro. Oke. Ya kan yang memang sama hardware. Sama hardware, sound system. Ya sound system, mic segala macem itu semua ada lah. Jadi kayak audio buat karaoke di rumah, Audio buat karaoke di kantor, rumah, kafe. Itu bisa di mana tadi? Di Saka Audio Pro. Saka Audio Pro. Gitu. Terus ada lagi apa ya? Apa? Ngeblank lagi gue. Nggak apa-apa. Apalagi sih gue yang ngurusin di kantor Bang Tri juga lah gitu, bantu-bantu si Rahmat. Sekarang kan Rahmat nih yang di kantor disuruh kayak bantu gimana caranya bikin campaign untuk rilis lagu. Jadi konsep-konsepnya itu dari gue yang ngebantu. Terus ngejalanin program-program yang ada di kantor, harus anak-anak talent itu harus bikin program apa. Produktif lah. Gitu. Ya itu juga. Terus apa lagi sih Bang? Apa lagi? Pasang gue berapa deh? Nih, kan lu lumayan hampir 2 bulan lah ya di Jogja nih. 3 bulan. 3 bulan ya, 3 bulan. Nih, lu mempelajari karakternya Tri itu gimana sih orangnya? Bang Tri ya. Misalkan dari hal bisnis, musik, ya apapun lah yang lu lihat. Bang Tri orangnya apa ya, let it flow sebenarnya. Oke, mengalir aja. Mengalir. Lah, gitu. Jadi ketika dia ngeliat peluang, ya udah jalan aja dulu gitu, nggak usah mikirin ke belakang dulu, yang penting jalan dulu. Oke. Tapi memang ketika di situ harus ada orang profesional, harus kita bayar ya, bikin kesepakatan dulu sama dia. Oke. Mau seperti apa di kebelakangan nanti, gitu. Itu Bang Tri sih. Jadi intinya mah nggak ribet sebenarnya. Nggak ribet sama sekali. Makanya gue bisa ngejalanin beberapa usahanya Bang Tri. Mungkin Bang kalau Bang Tri orang ribet, satu pun gue belum bisa tentu jalanin kan. Oke, benar-benar. Tapi karena dia orang yang nggak terlalu ribet. Ya gitulah, mengayomi banget anak-anak. Intinya gitu sih, intinya kayak kenapa Bang Tri pengen buka Aji Saka oleh-oleh. Karena dia pengen banget ngerangkul UMKM yang ada di Jogja. Oke, biar lebih hidup lagi, berkembang lagi dengan inovasi yang ada sekarang. Kayak gitu. Setelah pandemi ini kan banyak UMKM yang jatuh lah ya. Nah, mungkin dengan adanya Aji Saka oleh-oleh ini bisa pelan-pelan naik lagi. Iya, betul. Kayak gitulah. Menarik sih memang bagus.
intinya nggak tahu ya, gue sih ngedukung ya kalau Bang Tri jadi wali kota. Wali kota. Ini ya lurah sama gua kali. Oh terus ini kalau jadi nanti skincare. Oke tuh ada skincare lagi. Kesepil semua deh. Biar glowing. Oh iya dong. Spill apa aja nih, maksudnya kan kita nggak tahu lah. Mungkin gini, di eranya Tri sekarang yang emang event lagi bagus, pamor juga lagi bagus, karya juga lagi bagus. Kan sebenarnya nggak ada salahnya untuk memulai bisnis ketika ya amit-amit ya Bang Bayu. Namanya musisi kan ada fluktuatif, kadang naik kadang turun. Betul. Tapi Tri ini sudah mempersiapkan ketika turun ya dia sudah ada bisnis yang nanti kedepannya bisa autopilot. Itu dia, Bangi udah paham akan momen-momen itu Bang, akan fase-fase itu. Ketika muncullah fase hukum alam ini kan, ketika nggak selama dia menjadi penyanyi, gitu. Betul. Ya dia udah mempersiapkan. Ya dia sudah ada bisnis yang udah jalan. Udah bisnisnya berjalan, seperti itu sih. Sebenarnya masih banyak banget lagi usahanya Abang. Cuma nanti aja sebilah. Nah, menurut lu sifat dan karakter yang orang-orang nggak tahu nih, fansnya pada nggak tahu. 24 jam kan lu sering banget nih sama dia. Apa sih yang bisa yang lu lihat dari karakternya dia yang orang-orang nggak banyak tahu? Sebenarnya gini ya, ketika kalian melihat Bang Tri itu orangnya yang baik banget mungkin ya, baik banget, dibilang baik banget, dia orang yang sangat baik banget. Orang yang sangat pengertian, orang yang sangat royal terhadap anak-anaknya, terhadap timnya, terhadap orang lain pun orang yang sangat royal. Jadi gue tuh kayak nggak perhitungan mungkin anaknya ya. Kalau bilang nggak perhitungan banget lah. Oh iya. Kecuali bisnis itu kan. Kecuali bisnis. Tapi kan lu punya utang kan. Iya, gue aja punya utang banyak sama Bang Tri. Terus makanya kayak apa ya? Kayak jadinya kayak gini deh, satu sisi gue pernah ngeliat sama Amat ada uang nggak gitu kan, ada uang nggak di dompet, ada Bang nih berapa, 50.000 Amat minta ini dong, minta apa namanya ATM yang black yang hitam gitu kan. Oh iya lah, abang kan udah megang uang, kok megang ATM lagi, nggak apa-apa. Nah ternyata ini tapi rahasia nih ya. Rahasia kok. Oh iya. Terus dia ngambil uang ke ATM, terus dia keluarnya bawa plastik. Isinya uang cash. Ya mungkin dong, isinya uang cash kali ya, gitu kan. Tiba-tiba dia ke masjid. Oh, subhanallah. Gua ngerasa anjing, kapan gua bisa kayak gitu Itu daerah mana masjid mana? Hah? Masjid di mana? Di Jogja. Pokoknya deket Jogja sini, arah ke kantor yang warna hijau itu sebelah kanan. Oke, dekat kantor berarti. Kalau orang-orang bilang sih katanya dulu itu tempat Bang Tri sering sholat Jumat di situ, zaman-zaman dia masih ngamen dulu. Oh. Kayak gitu sih Bang intinya. Soalnya gue juga pernah di Depok tuh di pengamen apa? Universitas pengamen apa sih? Institut pengamen jalanan. Kan di situ ada tukang parkir yang keterbelakangan mental gitu. Ya udah, terus kita mau mundur, dia mundurin, terus Tri keluar lagi ngasih uang gitu berapa kata namanya, terus suruh nyanyi, udah gitu kan. Nah itu kan di luar, maksudnya di luar expect kita ya, maksudnya ya kita udah mau cabut gitu, mungkin udah gak ada waktu lah untuk kayak gitu, kok dia masih sempat turun ngasih. Nah itu kan hal-hal yang kita bisa lihat karakter orang tuh dari hal kecil itu. Bener. Nah udah intinya itu sifat baiknya ya Bang. Iya. Sifat buruknya apa ya? Sebenarnya nggak buruk-buruk banget sih, kadang kita manusia pun harus punya mood gitu kan. Sama ini nih, satu kebiasaan dia kan yang gue, Rian, teman-teman. Misalnya pergi nih sama dia satu mobil. Ya udah, lo harus mandi dari pagi, harus rapi. Oh iya, jelas kalau itu. Karena dia nggak akan balik lagi base camp. Nggak akan. Balik kita bisa jam 2, jam 3. Jam 3 malam dia baru balik. Dan kalau lo pergi dalam keadaan nggak siap, pakai sendal atau baju seadanya terus nggak mandi ya, siap-siap lo seharian demek. Karena udah otomatis dia seharian itu ketemu banyak orang. Bener. Nah itulah intinya sifat Bang. Kayak dibilang buruk sih enggak ya, karena mungkin orang tuh butuh mood ya Bang. Iya betul. Kayak mungkin dia malam kelarnya base camp dia main game. Karena gue juga kergetan nih kalau dia main game. Cuman yaudahlah itu kebiasaan yang memang itu untuk mengisi moodnya dia lagi. Iya, refreshingnya dia seperti itu, karena ya dia mau refreshing jalan-jalan aja, kayak abang pengen jalan-jalan, cuma gimana waktunya. Abang ya kan keluar kota kita untuk off air, masuk ke dalam kota, masuk ke Jogja lagi kita untuk usaha, itu aja udah pergulutan dia. Terus kalau gue tanya, terus abang mau nikah kapan? Ya. Emang sama siapa? Ya pokoknya ya itulah ya, masa di sini nggak enak juga. Nggak enak juga. Nanti. Ya pokoknya
yang apa hampir 3 bulan lo di sini banyak lah ya yang Banyak lo lah. bisa. Dan yang kayak gue kaget pun gini, semenjak gue di situ ya sama Bang I gitu kan, Bang Tri itu nggak pernah tidur di kamarnya. Oh ya, dia di tidur ruang tengah itu bareng-bareng sama kita samping-sampingan gitu kan di ruang tengah, gelar kasur Palembang. kasur Palembang atau kasur lantai yang bisa digulung. Udah kayak gitu aja tidurnya dia. Kamarnya justru nggak dipakai. Kamarnya nggak dipakai, yang pakai malah temon, kan kurang ajar temon. Iya. Iya emang begitu, apalagi tidur rame-rame di situ tuh. Tidur rame-rame. Sambil Netflix atau apa. Jadi sharing, nanti pagi sharing apa Bang I pulang dari luar kota lama nih, kita dikumpulin, ayo kalian butuh apa kayak gitu, apa buka usaha apa, biar evaluasi dikit-dikit. Ya, kayak gitu. Intinya Bang Tri itu tipe orang yang kalau ngomong gini, abang nggak mau di sini ada yang punya pinjol atau pinjaman online, kalau nggak punya uang ngomong sama abang. Nah lu itu tuh gilanya Bang gitu, maksudnya apa ya, nggak tahu ya, sampai kita pasti mikirnya dia orang yang baik sih gitu sih Bang, gitu aja. Nggak tahu ya buruk-buruknya apa. Selama ini sih so far ketika gue 3 bulan udah sama Bang Tri nih, nggak ada sih hal buruk gitu. Maksudnya ya hal buruknya itu mungkin karena apa ya? Gini kali ya, harusnya hari ini dia istirahat, tapi masih aja banyak kegiatan. Ya itu kayak sih. Gitu, masih bandel ya. Masih bandel. Kalau gue pribadi mungkin gue udah padat manggung dah. Gue pengen satu hari free yang cuma leha-leha di rumah, nonton film, main handphone. Betul. Ini dia kadang nggak bertahan gitu. Iya, tetap nemuin orang lah, meeting ini, meeting itu. Betul. Ya betul, kitanya juga kadang-kadang ngikutin, anjir nggak ada capeknya nih orang. Ya kayak gitu-gitu sih. Satu lagi terakhir. Yang menurut yang lo tahu, ada rencana besar nggak sih Tri sama Nabila, rencana apa gitu? Bang Arto tahu banget AdSense anjay. Enggak. Mungkin kan lo pernah dengar dikit apa sih? Apa ya? Satu rencana besarnya bisnis bareng. Insya Allah ya kita bakal atau beli rumah bareng. Belum. Ntar lah. Ya pokoknya nanti adalah dari Ahmad. Oh enggak. Intinya Trisna atau Tri Nabila akan mengadakan di episode selanjutnya. Thank you teman-teman, sampai ketemu. Assalamualaikum.